Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata? Wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlaga tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham islami aliran indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi Kristen jihad, perampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.
Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Pertanyaan teologis ini tentu saja tidak dikemukakan oleh orang-orang Kristen, karena mereka mengerti betul bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti masuk surga. Jaminan keselamatan ini bahkan imun terhadap setiap usaha yang jahat. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Karena tidak ada kuasa apapun atau sesuatu pun yang bisa memisahkan orang-orang percaya dari kasih Kristus. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Pertanyaan teologis yang diajukan oleh seorang musisi bernama Muhammad Nofaldi dengan nama panggung Aldi Amis ini sejatinya adalah suatu kritik tajam terhadap kaum seagamanya yang merupakan mayoritas di negeri Indonesia. Kritik tajam dari Aldi Amis nampak jelas dalam sepenggal lirik lagu yang terdengar sarkas. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori, sebab hafal ayat suci acuh di arti. Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga, sebab separuh iman kebal ancaman, dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Nampak jelas bahwa Aldi Amis sangat prihatin terhadap umat beragama yang hanya sekadar beragama, hanya rajin menghafal ayat-ayat suci tanpa ada kesungguhan untuk menjalankan ajaran agamanya tersebut, sehingga terdapat jurang yang dalam antara perkataan dengan tindakan. Bukankah kritik tajam yang senada juga pernah diajukan oleh Yakobus? Yakobus dalam suratnya kepada ke-12 suku Israel di perantauan tanpa ragu menyatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Oleh karena itu ia juga menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Menariknya, Aldi Amis kemudian melanjutkan kritik tajamnya terhadap kaum seagamanya melalui suatu perbandingan, yaitu dengan kaum Kristen yang sudah dijustifikasi sebagai kaum kafir yang pasti tidak akan masuk surga. Aldi Amis mengajukan satu pertanyaan yang begitu menohok. Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga? Alasannya sederhana dan begitu nyata, yaitu karena kaum Kristen menunjukkan perbuatan yang selaras dengan iman percayanya. Sebab separuh iman kebal ancaman, dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Sahabat-sahabat Kristus, tentu saya sangat bersyukur karena ternyata segala perbuatan iman kita direspon secara positif oleh umat agama lain yang menyaksikan bahwa agama Kristen betul-betul merupakan agama kasih. Suatu agama yang setiap umatnya betul-betul menjadi berkat dan membawa manfaat bagi sesama karena melakukan perbuatan yang selaras dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah setiap kita yang sudah diselamatkan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga beroleh hidup kekal di surga, tetap menjaga kekudusan hidup sedemikian rupa dengan menjadi garam dan terang dunia, supaya setiap orang melihat perbuatan kita yang baik dan kemudian memuliakan Bapa kita yang di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin.